sebuah alat komunikasi yang dimiliki oleh setiap manusia yang biasa digunakan untuk berkomunikasi dengan manusia lain di dalam kehidupan sehari-hari. Di Indonesia sendiri memiliki berbagai macam bahasa dari berbagai macam budaya. Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari 17.504 pulau, 34 provinsi, 718 bahasa daerah, dan berbagai macam budaya. Untuk menyatukan berbagai macam perbedaan bahasa tersebut, maka muncullah bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu bangsa. Tepat pada tanggal 28 Oktober tahun 1928, bahasa Indonesia resmi dijadikan sebagai bahasa persatuan atau bahasa nasional, di mana pada tanggal 28 Oktober tahun 1928 juga bertepatan dengan dicetuskannya Sumpah Pemuda. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Sejak dicetuskannya Sumpah Pemuda, maka resmi pula lah bahasa Indonesia dijadikan sebagai bahasa persatuan, bahasa yang mempersatukan berbagai macam bahasa daerah. Sejak arus globalisasi masuk ke Indonesia, penggunaan bahasa Indonesia mulai berkurang. Banyak masyarakat yang lebih menggunakan bahasa asing di dalam kehidupan sehari-hari. Dan semenjak itu pula, bahasa Indonesia mulai tergeser oleh banyaknya bahasa asing yang masuk ke Indonesia akibat dari arus globalisasi. Pengaruh bahasa asing sudah berlangsung sejak lama dalam sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Oleh karena itu, pada era globalisasi ini, kekhawatiran yang sangat mendalam terhadap pengaruh masuknya bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia perlulah mendapatkan perhatian yang lebih, seperti mengarahkan perkembangan bahasa tersebut ke arah yang positif. Bahasa Indonesia memang berperan penting dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi di era globalisasi ini, masuknya bahasa asing tidak dapat dihindari. Karena bahasa asing juga tidak kalah berperan penting di dalam kehidupan. Oleh karena itu, marilah kita utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing.